Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM EMC Bang HS, apa kabar sedulur Bang HS dimanapun Anda berada? Hai, selamat malam Sugeng Dalu sedulur Bang HS dimanapun saat ini sedang menyimak kami. Tentunya di 97,8 FM EMC Bang HS, di YouTube kami juga di Hasan Sabila Official, di TikTok kami. Hai, selamat malam buat teman-teman yang ada di TikTok, kemudian juga yang ada di rumah, di Facebook ataupun yang malam kali ini sedang bersama kita, sedang mendengarkan radio. Ketemu lagi di gelaran apa KB? Kajian Belajar Herbal. Kajian Belajar Herbal adalah salah satu program unggulan dari Radio EMC untuk memberikan materi-materi atau ilmu-ilmu dari Bang Ais yang diketok tularkan kepada kita semuanya. Kita sapa Bang Ais yang sudah bersama Mia Kayu Manis di malam kali ini. Halo, selamat malam Bang Ais. Halo Mia, selamat malam juga. Selamat malam juga semua fan Hasan Sabila, sahabat Bang HS. Gejala pembengkakan tulang belakang. Mungkin ini lumayan judul yang agak baru ya Bang HS tentang kalau Bang HS membahas tulang belakang itu sering ya ada yang, apa namanya, kurangnya vitamin tulang belakang, kemudian tulang belakang bengkok dan lain sebagainya ya Bang ya. Kali ini Bang HS akan membahas mengenai pembengkakan tulang belakang. Wow, ternyata yang bisa bengkak bukan hanya jaringan, luar ya Bang Ais, tapi ternyata tulang pun bisa terjadi pembengkakan. Betul Mia. Itu kenapa dan apakah ini sangat penting Bang? Pengertiannya begini Bu, tulang belakang itu struktur penumpang utama tubuh Bu. Jadi ibu berdiri, ibu duduk, Mhm. ibu jongkok. Itu ada di struktur tulang penumpang. Jadi penumpang ini dia menjaga kestabilan tubuh ibu. Setiap manusia dia mempunyai tulang penumpang untuk menjaga agar kita tidak goyah, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak terjadi tremor, agar kita tidak terjadi epilepsi. Mmm. Nah, dia mempunyai 33 ruas tulang, Pak, yang bertumpuk, yang membentang dari leher sampai ekor. 33, dibagilah 33 tersebut. Leher disebut tulang servikal, tengah dada melingkar disebut tulang torak, perut melingkar disebut tulang lumbal, untuk Anda duduk disebut tulang ekor sambung lagi ke bawah namanya sakrum, itu pada sendi sakrum itu adalah sendi segitiga, ekor, panggul, bokong. Ini disebut struktur itu satu kesatuan, Mbak. Struktur tulang belakang. Nah, itulah pengertian daripada tulang belakang. Ini sering terjadi baik pada usia tua, usia sepuh ya, atau memang usia muda pernah terjadi kecelakaan. Biasanya penyebabnya apa sih Bang, atau pembengkakan tulang belakang itu? Disebabkan karena apa? Nah, tulang belakang itu ada beberapa kriteria yang bisa menyebabkan Bapak dan Ibu ya. Ada yang disebut dari taji tulang. Kalau di dalam bahasa medis atau di dalam bahasa kedokteran yang disebut dengan osteoofit. Itu pertumbuhan tulang baru. Ya, ini bisa terbentuk dari kapur akibat peradangan. Umumnya dikenal dengan osteoartritis. Itu yang pertama. Tulang bisa membesar akibat itu karena tumbukan kapur. Baik. Nah, yang kedua, skoliosis ini sering saya sebut-sebut, Pak, skoliosis ini. Ini tulang belakang melengkung ke samping. Baik. Bisa kiri, bisa kanan. Akibatnya, satu sisi
punggung terlihat menonjol. Ya, lebih tinggi, menonjol lebih tinggi. Ada lagi istilah yang disebut-sebut kifosis. Kifosis. Ini adalah tulang punggung atas melengkung Hmm. ke belakang secara berlebihan atau bungkuk atau Ada punuknya. punuknya. Oke, Nah, baik. ada punuknya. Nah, ini adalah pembesaran tulang. Kifosis ini namanya, Pak. Hmm. Ada lagi yang kita mengenal juga lordosis. Ini kelengkungan tulang belakang, Pak ya, yang bagian bawah berlebihan ke depan. Lengkungnya itu masuk. Dengkek orang bilang. Lengkungnya itu masuk. Ini bisa membuat tulang itu menjadi membesar. Hmm. Nah, yang kelima, spondilosis. Ini spondilosis ini Pak, bantalan, Pak. Spon. Bapak bayangkan ada spon seperti bantal itu untuk orang tidur, untuk menjaga antara kasur dan kepala, itu namanya bantal kan, Pak. Nah, itu Bapak bantal itu kalau di dalam persendian ini disebut spon. Hmm. Pergeseran tulang belakang ke depan atau ke belakang karena ada pergeseran spon. Sehingga ini bisa berakibat kalau spon itu menonjol, ini mengganggu saraf punggung. Inilah yang diakibatkan pada bagian kaki menjadi geringingan maupun kesemutan. Ini Waduh. akibat dari spondilosis. Spondilosis. Bergeser sponnya atau sponnya tipis. Sudah terjadi penipisan spon ya, Ya. Bang ya? Kemudian ada lagi diskus hernia. Diskus hernia ini bantalan, Pak. Ini bantalan tulang belakang menonjol. Jadi modot keluar dari apa namanya? Dari tempatnya. Bantalan tulang belakang keluar dan menekan saraf. Ini yang sangat sakit sekali. Wow, tadi penyebab-penyebabnya sudah kita ketahui dan Ya. ini sudah masuk ke gejalanya ya, Bang ya? Ada sesuatu yang baru, kita belajar baru dan ini luar biasa ya Bang Aisyah tentang gejala pembesaran tulang belakang. Ternyata ada loh ketika mungkin kita tidak tahu ya biasanya pembesaran itu pembesaran limpa, pembesaran pembuluh darah gitu ya Bang ya. Ternyata ini ada pembesaran tulang belakang. Ya. Kira-kira gejalanya untuk pasien-pasien yang mengalami hal-hal ini apa saja Bang Es? Gejala yang bisa dirasakan oleh penderita yang mengalami ada pembesaran tulang, satu, nyeri pada punggungnya. Dua, kaku pada tulang belakang. Untuk menekuk kaku. Kadang dia kalau duduk harus meluruskan badan dulu karena tidak bisa bungkuk, Pak. Baik. Begitu juga dia berdiri, ya. Ketika dia berdiri gitu, meluruskan badan dulu, pegangan yang kuat, diam sebentar, baru dia jalan. Itu karena terjadi kaku pada tulang belakangnya. Nah, yang ketiga, postur tubuhnya tidak simetris, Pak. Yang tadi kan mungkin karena dorongan tulang tersebut sehingga pinggul mendorong ke sebelah kanan. Ya, jadi tidak simetris. Atau malah bentuknya lengkung, bungkuk, ya. Oke. Nah, yang keempat, gejalanya tulang belakang melengkung ke samping sama dengan tadi yang tidak Skoliosis, simetris ya. dengan spondilosis ya? Ya, spondilosis. Terus yang kelima, mati rasa. Nah, yang kelima, ada gangguan pada saraf. Gangguan pada saraf itu tadi seperti kesemutan, keringingan, gedibel, itu gangguan pada saraf.
Bisa terjadi pada tangan, bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada pipi, bisa terjadi pada kaki, ya, sepanjang tulang belakang. Yang ketujuh, pinggang terasa panas, Pak. Kalau memang terjadinya di pinggang itu yang penyebab ada tonjolan yang menjepit saraf atau menekan saraf, ya. Dia bisa menekan, dia bisa menjepit. Kalau spon, Bu, ya, menggigit gitu spon tuh. Jadi saraf masuk di antar tengah-tengah spon itu namanya terjepit. Kalau saya mengatakan itu tergigit oleh spon, itu rasanya sakit sekali, panas sekali. Yang kedelapan, tiba-tiba kejang. Nah, ini yang saya dapati kemarin. Nah, yang kesembilan, otot selalu kaku. Otot leher, otot betis, otot jari-jari tangan, otot pada bahu atau belikat. Yang ke-10, sulit BAB. Yang ke-11, kencing dia tidak terkontrol. Yang ke-12, dalam posisi tidur sulit untuk bangun. Semua kaku, Pak. Tulang belakang kaku, otot kaku. Bapak mau bergerak bagaimana? Kiri salah, kanan salah, bangun tidak bisa, kaku semua. Ini karena ada pembengkakan tulang belakang. Yang ke-13, napasnya pasti akan pendek karena dia mengganggu tulang torak menyempit karena Oh, ada oke. pembengkakan Berarti terus menekan tersebut. ya, Bang, ya, Ya, menekan tulang toraknya. betul nih ya. Wow, itu dia ya. Jadi itu dia gejala-gejalanya yang bisa saja terjadi ketika seseorang mengalami pembesaran tulang belakang. Ya, Ngeri juga ya, Bang, ya, banyak juga ya. Nah, kalau misalkan, tadi sudah ada nih, kalau, "Waduh, saya kok ternyata ini lebih dari, 7 atau lebih dari 8, Bang, saya mengalami seperti itu." Biasanya Bangnya memberikan resepnya sih. Resepnya apa sih, Bang, untuk pembesaran tulang belakang? Nah, ini baru ini ya, Bang, termasuk, materi baru dari Bang HS. Pembesaran tulang belakang. Apakah resepnya? rebusan jamu untuk pembesaran tulang belakang. Benalu cemara 10. Benalu randu 6. Benalu pace 6. Benalu jati 5. Simbar menjangan 15 cm, dipotong-potong. Simbar menjangan ini termasuk benalu. Ini adalah jenis-jenis untuk pembengkakan tulang tadi, Pak. Termasuk yang tulangnya lengkung. Baik. Airnya 6 gelas kali ini, Pak. 6 gelas, 6 gelas jadi? dijadikan 3 gelas separuhnya ya. Baik. Separuhnya terus diminum pagi, siang, malam kalau tidak puasa. Apakah Bang Ais sudah ready obat jadinya? Prosen, ini masuknya di prosen. Prosen, Ya, kalau mau wow. produk jadinya kita pakai prosen. Baik, sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mendapatkan resep yang luar biasa. Saatnya Bang Ais kita akan membaca secara singkat ini ya Bang yang sudah berkomen-komen di TikTok kami ya. Kak Wawa, Bang, kalau dari selamat malam Bang, Malam mau juga. tanya, sakit pinggang kalau beraktivitas seperti mau copot, pegel, kalau bangun tidur tangan kesemutan dan duduk lama kesemutan. Obat jadi dan Nah, rebusannya apa ya pas Bang? banget seperti yang kita bacakan nih tadi Dari nih ya. Magelang ini Kak Ya, Wawa. kalau rebusannya tadi itu terus produk jadinya punya kita prosen. Jadi kalau memang itu ada gangguan pada saraf, prosen bisa dipasangkan dengan med 9. Prosen dan med 9 ya Kak Ya. ya. Baik sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, jadi kita tadi sudah, selesai untuk mendengarkan kuliah dari Bang AS tentang bagaimana sih gejala pembesaran tulang belakang, kemudian rebusannya juga sudah, dan terima kasih Bang AS. Sama-sama Mia. Demikian sedulur Bang AS, kebersamaan kita di gelaran
Kabeh kajian belajar herbal. Banyak ilmu yang bisa kita serap, banyak ilmu yang bisa kita manfaatkan. Jangan lupa di-follow Facebook, YouTube, dan juga TikTok kami. Agar kenapa? Agar Anda yang pertama kali tahu ketika kita upload video baru. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.